Pada video sebelumnya, kita telah belajar bagaimana memproteksi backend blog dengan mengecek permission dari user aktif setiap kali halaman backend diakses. Kita melakukannya di check permission middleware, dan ini akan membuat aplikasi kita cukup aman untuk membatasi akses halaman tertentu oleh pengguna yang tidak berhak. Tetapi tugas kita belum selesai, karena kita harus mencegah user mendapatkan pesan kesalahan karena mungkin mereka tidak sengaja mengakses suatu halaman, atau mereka mungkin tidak tahu mana saja halaman yang bisa diakses dan mana halaman yang tidak bisa diakses. Sebenarnya kita telah mencobanya di dalam sidebar Blade PHP. Di sini kita tampilkan link kategori hanya untuk user yang memiliki role admin atau editor, sedangkan link users ditampilkan hanya untuk user yang memiliki role admin saja. Pada video ini, kita akan melakukan refaktor kode di dalam check permission middleware, sehingga kita dapat menggunakannya juga di bagian presentasi. Sebagai contoh, di halaman manajemen blog ini, daripada menampilkan pesan kesalahan forbidden access, karena user mencoba mengedit tulisan milik orang lain, kenapa tidak kita nonaktifkan saja tombol editnya, sehingga dia tahu bahwa tulisan milik user lain tidak bisa disentuh. Oke, mari kita kembali ke editor, dan tepat di bawah folder app, mari kita buat folder lain untuk menampung file helper. Mari kita beri nama helpers misalnya. Kemudian di dalam folder ini, mari kita buat file baru dengan nama permissions misalnya. Di dalam file ini, mari kita buat fungsi helper. Misalnya, check user permissions, atau Anda boleh menamainya dengan nama lain. Dan sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita lakukan autoload helper ini, sehingga kita bisa memanfaatkannya di seluruh aplikasi kita. Buka file composer JSON, dan di bagian autoload, mari kita definisikan files dan tentukan namespace dari helper yang barusan kita buat. Setelah itu, kita lakukan generate ulang file autoload dengan menjalankan composer DOM autoload. Sekarang kita lanjutkan, kembali ke check permission middleware, dan copy semua yang ada di dalam metode handle. Kemudian paste di fungsi helper check user permissions. Sekarang mari kita lakukan beberapa perubahan. Scroll ke atas. Pada parameter pertama, kita perlu definisikan object request seperti yang kita lakukan di metode handle. Kemudian di parameter kedua, kita perlu mendefinisikan action name dengan nilai default null. Juga ID dengan nilai default null. Ini artinya kita wajib melewatkan object request kapanpun kita panggil fungsi ini. Tetapi parameter kedua dan ketiga sifatnya opsional. Di sini kita cek jika action name dalam parameter diisi, maka kita akan menggunakannya sebagai current action name. Jika tidak, maka kita akan mengambilnya dari rute aktif saat ini. Jadi di sini kita bisa memanggilnya seperti ini. Check user permissions, lewatkan object request menggunakan fungsi helper bawaan Laravel request. Kemudian lewatkan juga action name, yaitu kategoris atau kategoris controller at index. Mari kita lakukan hal yang sama dengan link users. Oke, selanjutnya kita harus mengecek ID dari blog post. Saat ini kita mengambilnya dari rute aktif saat ini. Tetapi ingat, kita juga mendefinisikan ID pada parameter ketiga sebagai parameter opsional. Jadi mari kita pindahkan ID dari blok if. Dan di sini kita tinggal cek jika ID di parameter ketiga tidak null, maka kita akan menganggapnya sebagai ID dari post. Sebaliknya, kita akan mengambilnya dari rute aktif saat ini. Dan daripada menampilkan pesan forbidden access, mari kita ganti dengan mengembalikan nilai false. Di sini juga mengembalikan nilai false. Dan terakhir kita ganti next request ini dengan mengembalikan nilai true, yang artinya tidak ada error atau user aktif memiliki permission yang sesuai. Kembali ke check permission middleware, dan hapus semua baris-baris ini, kemudian ganti menjadi if check user permissions false, kita hentikan request yang diminta dan tampilkan pesan forbidden access.
Mari kita pastikan semuanya masih berjalan dengan baik. Oke, tidak ada masalah. Link kategoris dan user juga disembunyikan untuk user dengan role author. Sedangkan untuk editor, link kategoris ditampilkan. Sekarang mari kita nonaktifkan tombol edit dan hapus untuk tulisan milik user lain. Mari kita buka tabel Blade PHP. Dan di sini mari kita cek apakah user memiliki permission yang sesuai. Lewatkan object request, lewatkan action name, dan lewatkan ID dari post. Jika dia memiliki permission, kita tampilkan tombol editnya. Sebaliknya, kita tampilkan tombol edit, tapi dalam keadaan nonaktif. Mari kita lihat. Lihat, sekarang tombol edit dari tulisan user lain dalam keadaan nonaktif. Sebaliknya, tombolnya aktif untuk tulisan milik dirinya sendiri. Nah, sekarang mari kita lakukan hal yang sama pada tombol hapus. Saya rasa kita perlu memanggil fungsi request di luar for each. Dan mari kita lakukan langkah yang sama untuk tombol hapus. Kita pastikan tombol tidak bisa diklik dan tambahkan kelas bawaan Bootstrap disabled. Kita lihat. Oke, bagus. Sekarang tombol hapus dari tulisan milik user lain juga sudah nonaktif. Mari kita lihat bagaimana jika user yang mengakses adalah editor. Semua tombol dalam keadaan aktif karena role ini memiliki permission update other post dan delete other post. Sekarang mari kita pindahkan beberapa tulisan ke dalam trash. Kembali ke user author, ke dalam trash, dan di sini tombol restore dan delete permanen masih aktif. Jadi kita perlu lakukan langkah tadi di sini. Buka tabel trash Blade PHP. Mari kita tampung object request dalam variabel. Duplikasi tombolnya. Cek permission dari user. Lewatkan object request. Lewatkan action name. Dan lewatkan post ID. Jika kondisinya tidak memenuhi syarat, kita tampilkan tombol dalam keadaan nonaktif. Lakukan hal yang sama untuk tombol delete permanen. Mari kita lihat. Ups, terjadi error. Errornya ada dalam file permissions. Mari kita buka filenya. Nah, error ini terjadi karena ketika kita panggil post find ID, dia akan mencari post yang tidak dihapus atau di luar trash. Karena itu akan mengembalikan nilai null. Kemudian kita mencoba untuk mengakses kolom author ID dari nilai null. Maka terjadilah error ini. Jadi, untuk memperbaikinya, kita perlu, Anda tahu kan? Ya, kita perlu panggil method with trust sebelum pemanggilan method find. Refresh halaman. Tombol delete permanen masih aktif rupanya. Sepertinya ada typo. Ya, ini seharusnya force destroy. Refresh lagi. Oke, sekarang semua tombol dari tulisan milik user lain dalam keadaan nonaktif. Dan saya rasa kita sudah selesai mengamankan blok bagian backend dengan menggunakan proteksi ganda di sisi server dan di sisi klien.